Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, hamba-hamba Allah yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup di atas bumi ini, hidup di dunia ini, tugas kewajibannya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sering kita dengar dan mungkin di antara kita sudah hafal di luar kepala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Manusia dan jin, dua komunitas makhluk ini diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Betapa banyak manusia dalam hidup ini, ritme irama kehidupannya tidak beraturan. Ritme irama kehidupannya tidak mengorbit di jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia dalam hidupnya terjebak pada siklus yang itu saja. Dari rumah, terbit matahari berangkat ke sawah, terbenam matahari pulang ke rumah, terbit matahari berangkat ke sawah, terbenam matahari pulang ke rumah. Hidupnya hanya rumah, sawah, sawah, rumah, rumah, sawah, sawah, rumah, sampai tua, akhirnya sakit dan mati. Ini kebetulan manusia yang berprofesi sebagai petani. Ritme irama kehidupannya hanya dihabiskan antara rumah dan sawah. Ada orang hidupnya, ritme irama kehidupannya setiap hari dari rumah ke pasar, pasar, rumah, rumah, besok balik lagi ke pasar, pulang lagi ke rumah, hanya rumah, pasar, pasar, rumah. Dan akhirnya tua, sakit dan mati. Kebetulan ini manusia yang berprofesi sebagai pedagang. Ada juga yang ritme irama kehidupannya rumah, laut, laut, rumah, rumah, laut, sampai tua, sakit, mati. Ini kebetulan manusia yang berprofesi sebagai nelayan. Ada juga rumah, kantor, kantor, rumah, rumah, kantor, kantor, rumah, sampai pensiun, tua, sakit, mati. Ini adalah kehidupan yang tidak berkualitas, kehidupan yang tidak bermakna. Dia tidak kenal siapa penciptanya dan apa yang harus dilakukan hidup di dunia ini. Orang yang tahu kewajibannya, orang yang tahu tujuan hidupnya, dia akan menjadikan seluruh aktivitasnya adalah dalam rangka mengamalkan, mengejawantahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah, aktivitas apapun yang dilakukan, dia jadikan ibadah. Di perjalanan, itu pun juga dilakukan dalam rangka ibadah. Mau di kantor, mau di sawah, mau di pasar, mau di laut, dimanapun berada, semuanya harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini harus ada pendalaman makna tentang kehidupan ini, sehingga seseorang yang tahu tugas kewajibannya dalam hidup ini, dia akan tidak membiarkan waktu berlalu tanpa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia ritme irama kehidupannya hanya menjebak dia tidak tidak kenal Tuhannya, dia tidak tahu
Harus apa yang dilakukan hidup di dunia ini? Ketika meninggal dunia baru dia merengek dan memohon kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, aku telah melihat, aku telah mendengar. Farji'na, kembalikan, minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihah, untuk melakukan amal soleh. Mestinya tidak harus kematian yang membuat kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini, di alam raya ini, itu adalah satu nikmat yang harus kita syukuri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur atas kehidupan yang diberikan Sang Pencipta kepada kita semuanya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW ketika suatu malam melaksanakan sholat lail, qiyamul lail, sampai merekah kakinya, sampai bengkak kakinya. Ketika ditanyakan kepada beliau, bukankah engkau telah mendapatkan jaminan semua amalan diterima, semua dosa jika ada diampuni, surga tiketnya sudah di tangan, kenapa harus melakukan ibadah hingga merekah kakimu, wahai Rasulullah? Kata sang istrinya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Tidakkah selayaknya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karena itu, hidup di alam raya yang kita bernapas dengan bebas, diberi kesehatan dan diberi kekuatan ini, mari kita syukuri dengan cara semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika sudah meninggalkan dunia baru minta kembali ke dunia. Akhirnya itu mustahil terjadi. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.